Happy Learning in Aurika. Subscribe dan like channel ini untuk terus mengikuti tips parenting dan tips menarik yang lainnya. Khususnya dengan tema yang pagi hari ini akan kita bahas bersama adalah mengenal bakat dan minat anak. Kurang lebih nanti 1 jam ke depan, kita bersama dengan Pak Sri Gutomo akan membahas bersama tentang bagaimana kita mengoptimalkan bakat dan minat anaknya. Mengenal dulu ya, mengenal bakat, minat anak, dan nanti otomatis pasti akan artinya menguatkan apa bakat dan minat anak yang sudah kita temui. Nah, sebelum kita masuk ke sesi materi, nanti akan sampaikan Pak Sri Gutomo, perkenankan saya memperkenalkan Aurika, begitu ya, sebagai penyelenggara parenting online ini, khususnya buat Bapak Ibu yang mungkin belum mengenal tentang Aurika. Jadi selamat datang di Yayasan Aurika. Aurika berdiri sejak tahun 2004 dengan visi menjadi lembaga pendidikan anak usia dini yang memberikan layanan pendidikan tanpa diskriminasi untuk menghantarkan anak-anak yang cerdas, sehat, ceria, dan berakhlak mulia mencapai kemampuan optimalnya. Nah, lokasi kami berada di Bendul Merisi Utara, Gang 8, nomor 8, Surabaya. Kalau ada yang berkenan mencatat nomor teleponnya, dipersilahkan mencatat nomor teleponnya di 031 8475 341 atau di nomor WA di 081 550 22965. Nanti bisa kontak untuk konsultasi dan sebagainya. Nah, apa sih layanan yang ada di Aurika? Gitu ya. Yang pertama adalah FET tentunya ya. Jadi terapi FET. Habilitasi untuk anak gangguan pendengaran dengan metode auditory verbal terapi. Kemudian juga dilengkapi dengan adanya terapi sensori integrasi, kemudian ada pengayaan, ada calistung, ada kelas FET online dan parenting online seperti yang kita laksanakan pada kesempatan pagi hari ini. Nah, kami tentunya berharap bahwa dengan layanan-layanan yang ada yang dimiliki oleh Yayasan Aurika ini akan bisa membantu para orang tua yang punya anak-anak hebat, kita menyebutnya anak-anak hebat gitu ya. Karena kalau kita bisa mengoptimalkan mereka sebetulnya sangat luar biasa. Nah, selain itu ada layanan lain yang berupa sekolah inklusi. Kita menyebutnya dengan sekolah inklusi Aurika, di mana ada kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Kita menempatkan anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak hebat tadi bersama dengan teman-teman dalam tanda kutip normal seusia mereka dalam kelas yang sama. Jadi kelompok bermain di usia antara 3 sampai 4 tahun, kemudian taman kanak-kanak di usia 4 sampai dengan 6 tahun. Nah, kita ada media sosial yang kita gunakan untuk menjadi corongnya Aurika, gitu ya, memperkenalkan Aurika kepada khalayak, dan mungkin ada yang ingin belajar lebih lanjut tentang Aurika, bisa di YouTube kami ada Happy Learning in Aurika, gitu ya. Happy Learning in Aurika. Di sana ada banyak materi-materi pembelajaran yang bisa digunakan untuk memberikan materi-materi tambahan, kosakata tambahan buat anak-anak kita tentunya. Nah, monggo di-subscribe, di-share, dan di-komen biar teman-teman atau bunda-bunda Aurika akan lebih semangat untuk membuat konten di Happy Learning in Aurika. Nah, ya, jadi ada juga Facebook kami dengan Yayasan Aurika, dan ada
IG kami gitu ya, @aurika.id. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa follow IG kami maupun follow FB kami juga. Karena di sana setiap hari Senin sama Kamis khususnya kita share bagaimana tips-tips untuk membersamai anak-anak kita, baik dari sisi FET maupun dari aktivitas-aktivitas yang lain yang kita bagikan untuk bagaimana kita mendampingi anak-anak kita di rumah supaya anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang optimal sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Nah, Bapak Ibu, bagi nanti yang membutuhkan sertifikat, di akhir sesi kami akan bagikan link sertifikatnya. Jadi mohon mengikuti sampai dengan sesi akhir, karena baru di akhir sesi nanti kami akan bagikan link sertifikatnya untuk Bapak Ibu bisa isi. Mohon dengan nama besar dan gelar begitu kalau ada nama lengkap bagi yang berkenan mendapatkan sertifikatnya. Insya Allah sertifikat free dan langsung akan begitu Bapak Ibu mengisi langsung masuk ke email masing-masing. Kita coba cek sih apakah narasumber kita sudah ada di tengah-tengah kita. Pak Gutomo sudah ada di tengah kita. Halo, Pak Sri Gutomo. Pagi, Pak Yukanan dan Bapak dan Ibu, teman-teman yang sudah bergabung. Semoga pagi ini kita bisa saling berbagi dan saling belajar. Iya. Baik, Pak Yukanan. Baik, Pak Gutomo, karena ini juga sudah berjalan 13 menit dari pukul 9. Kita langsung saja masuk ke sesi parenting online yang ke-9 dengan tema mengenal bakat dan minat anak bersama dengan Pak Sri Gutomo. Waktu dan tempat langsung kami persilahkan pada Bapak Sri Gutomo. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, teman-teman. Selamat pagi, saya akan coba kita kali ini akan sedikit sekali ya, karena memang waktunya sangat terbatas sekali, sedikit membahas bagaimana bakat dan minat itu terutama pada anak-anak ini. Dan lebih khusus lagi, anak-anak kita yang mereka, kalau Pak Yokanan tadi bilang anak-anak hebat. Baik, coba saya akan share screen saya ya. Saya hanya, mohon maaf Pak Yokanan, saya waktunya berapa lama ini? Sebentar ya. Berapa Pak Yokanan, masih belum nyala suaranya? Ada waktu kurang lebih sampai dengan 45 menit. Oke. Baik, nanti itu saya hanya akan sedikit saja, nanti coba kita akan kembangkan dengan mungkin kita banyak berdiskusi begitu ya. Iya. Baik. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak dari kita yang sering itu bertanya atau menyampaikan pertanyaan itu, bagaimana kita mengetahui bakat dan lain sebagainya, minat anak-anak kita begitu ya. Terutama dengan anak-anak yang tadi Pak Yokanan bilang apa tadi Pak Yokanan, yang hebat begitu ya. Hebat ya, anak-anak hebat. Baik. Pertama-tama yang mungkin memang kita harus pahami atau ketahui bersama ya, bahwa bakat itu adalah sebuah potensi. Sudah saya tuliskan di PPT-nya nanti, kalau ada yang berminat mungkin
saya akan bagikan Pak Yu, mungkin nanti di akhir sesinya bisa di download Pak Yu ya, ditaruh aja di Zoom-nya, nanti mungkin bisa di download siapa yang berminat. Saya hanya sekilas membahas cepat begitu ya, karena bisa dibaca dan lain sebagainya, kita kembangkan nanti dengan diskusinya. Jadi bakat itu sebuah potensi atau yang dimiliki atau kemampuan dasar dari seseorang atau anak gitu ya, untuk dia berkembang, baik itu belajar, dalam belajarnya, mempelajari sesuatu. Tetapi bakat itu ada lebihnya, yaitu kemampuan yang dia miliki yang bisa memberikan hasil lebih baik dalam waktu relatif lebih cepat atau lebih singkat dari kemampuan-kemampuan yang sama. Artinya dari teman-temannya misalnya begitu ya, untuk menghasilkan sesuatu atau untuk berprestasi. Jadi bakat itu memang sesuatu yang sudah ada gitu ya. Apakah bakat itu bisa dikembangkan dan lain sebagainya, nanti akan kita lihat sama-sama. Di sini saya contohkan bahwa seorang yang berbakat itu, misalnya dia berbakat melukis, itu akan lebih cepat sekali dalam menyelesaikan tugas-tugasnya yang berhubungan dengan melukisnya dia atau menggambar dan lain sebagainya, dibandingkan dengan teman-temannya yang mereka bakatnya di bidang lain, begitu ya, misalnya di dalam bahasa dan lain sebagainya, begitu. Nah, yang selalu disandingkan dengan bakat itu adalah minat. Yang ini juga merupakan proses atau yang bisa dikembangkan. Sedangkan minat sendiri itu adalah rasa ketertarikan. Jadi misalnya kita ingin belajar, kita melihat, dan minat itu dari luar. Artinya tidak dari dalam. Artinya tidak dibawa atau tidak didapat sejak dia dilahirkan. Nah, minat ini bisa dikembangkan juga, gitu ya, bisa dilatih, tetapi itu tadi bahwa seseorang berminat di dalam melukis belum tentu dia berbakat di dalam bidang melukis, sehingga ada perbedaan. Itu tadi yang saya contohkan di sini, misalnya seorang yang berbakat melukis di sini, maaf. Dia berbakat melukis, dia akan dengan cepat sekali menyelesaikannya, tugas-tugas yang berhubungan dengan melukisnya tersebut. Sehingga kalau ada temannya yang dia juga berminat ternyata di dalam bidang melukisnya, tentunya akan berbeda kemampuan di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya ini. Jadi yang sangat harus kita ingat memang adalah bahwa baik minat itu bisa dikembangkan, bakat itu bisa dikembangkan, begitu ya. Prosesnya bagaimana nanti akan coba kita kita lihat sama-sama begitu ya. Kemudian ini minat itu definisi yang demikian dan lain sebagainya begitu ya. Ini seperti yang di atas tadi, bakat, ini minat adalah suatu proses, jadi dia bisa dikembangkan begitu ya. Kemudian dia bisa dilatih dan lain sebagainya. Merupakan sebuah ketertarikan, jadi seseorang itu akan merasa tertarik terhadap sesuatu. Tetapi harus diingat bahwa minat itu tidak dalam paksaan. Jadi beda ya, misalnya kita mengharuskan anak kita untuk belajar sesuatu, atau katakanlah anak kita belajar untuk matematika. Dia harus belajar berhitung dan lain sebagainya. Nah, dia tetap belajar, tetapi apakah dia berminat atau tidak, itu yang harus kita carikan cara atau jalannya, begitu ya. Karena kita tahu bahwa minat itu tidak bisa berkembang atau tidak bisa dilatih kalau memang dia dengan paksaan. Kalau itu tidak dilakukan dengan senang, begitu ya. Kita bisa memahami bahwa minat itu akan tumbuh kalau dia tertarik, gampangnya itu seperti itu.
Nah, untuk menjadi minat itu harus ada pendukungnya, begitu ya. Jadi ada rasa ketertarikan, dia merasa ada perlunya saya untuk belajar sesuatu dan lain sebagainya. Tugas kita sebagai orang tua terutama pada anak-anak yang hebat tadi ya, dalam tanda kutip seperti yang disampaikan Bapak Yohanan tadi, itu adalah selain membekali mereka dengan kebutuhan-kebutuhan dan keterampilan-keterampilan yang memang diperlukan, kita juga harus melihat bakatnya dan minatnya untuk dikembangkan lebih jauh. Jangan lupa bahwa biasanya kita mengejar kemampuan-kemampuan anak-anak ini di bidang yang mereka kurang. Jadi misalnya saya kasih contoh, pada anak yang mengalami gangguan pendengaran, kita mengembangkan kemampuan anak hanya untuk berbicara saja, hanya untuk mendengar saja. Itu yang kita sendiri sebetulnya sangat membatasi untuk bisa bakat dan minat anak-anak itu dikembangkan. Jadi ini yang sebetulnya harus kita hindari ya. Berikan semua anak itu kesempatan yang ada, berikan mereka itu untuk mencoba yang ada dan dilatih dan dicarikan jalannya, dan harus didampingi, karena kalau tidak anak ini akan berkembang tetapi kita tidak bisa mendampingi sehingga kita tidak bisa mengevaluasinya. Selanjutnya, kenapa sih kita itu harus tahu bakat? Oh maaf, ini ada yang kelewatan, ini teman-teman kemarin maaf, ada tambahan tulisan ini. Kenapa harus tahu bakat dan minat anak? Mohon maaf ada tambahan, Bu Irma kemarin iseng-iseng apa ini? Oh, mohon maaf. Sebentar. Mohon maaf ini untuk tidak diperhatikan yang di sini ini, karena ini teman-teman biasanya saling mengganggu, saling usil begitu ya. Baik, kenapa sih kita harus tahu bakat dan minat anak-anak? Karena satu, di dalam keseharian kita memang harus membantu terutama anak-anak kita yang dia mengalami atau dia yang disebutkan oleh Pak Yohanan tadi anak-anak hebat gitu ya. Nah, kenapa harus itu dikembangkan? Karena anak-anak ini akan berkembang sesuai dengan apa yang mereka terima. Ya, sesuai dengan apa yang mereka hadapi setiap hari gitu ya. Sehingga seperti tadi yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita harus mengembangkan, kita harus membantu anak-anak ini untuk mencoba sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu hal yang baru dan lain sebagainya. Tidak hanya seperti tadi yang saya contohkan, misalnya anak-anak itu yang pada anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran begitu ya, dia hanya diajari saja untuk dia bisa mendengar, berbicara begitu saja. Itu akhirnya dia kehilangan kesempatan begitu ya. Dia kehilangan kesempatan untuk berkembang secara global, di mana kita tahu keberhasilan seseorang itu tidak hanya berbicara dan mendengar saja, ya. Ada faktor-faktor lain, intelijensi, emosi dan lain sebagainya. Itu juga harus dikembangkan begitu ya, hubungan interpersonal dan lain sebagainya. Ada anak-anak yang datang dengan misalnya datang di tempat kita di Aurika gitu, dalam sesi-sesi pertama atau sesi terapi dia sudah menguasai ruangan gitu ya. Ada yang datang itu dia sudah tidak berani menghadapi orang, ada yang datang dia dengan menangis dan lain sebagainya. Nah, hal-hal inilah yang menjadikan perhatian kita untuk harusnya kita tidak membatasi pengalaman-pengalaman anak-anak ini sehingga dia bisa berkembang jauh lebih baik lagi. Jadi kenapa kita harus tahu? Ini yang saya tuliskan, untuk mengembangkan potensi anak sejak dini. Jadi kalau kita tahu, oh ada anak ini
dia senangnya mencoret-coret. Oke, apakah itu mengarah ke menggambar dan lain sebagainya? Nanti akan kita telusuri, begitu ya. Kemudian kita bisa dengan mengetahui lebih dini apa bakat dan minat anak, kita bisa membantu menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pertumbuhan anak. Jadi kita sudah mulai mengarahkan kemana, begitu ya. Kemudian untuk merencanakan masa depan sekolahnya dan lain sebagainya, untuk membantu anak-anak itu bisa merasa memiliki rasa percaya diri dan lain sebagainya. Kemudian untuk membantu mengarahkan anak memilih masa depannya, sehingga di dalam nanti pada saat dia menjalani atau sekolah pada tingkat-tingkat yang mungkin perguruan tinggi, mereka sudah tidak bingung lagi, saya harus ambil jurusan apa, saya harus sekolah apa, dan lain sebagainya. Karena mulai awal itu sudah dipersiapkan dan sudah diarahkan. Dan ini akan sangat-sangat membantu. Baik, kita lanjutkan. Nah, caranya bagaimana supaya kita itu bisa untuk mengetahui bakat dan minat anak. Cara yang paling gampang itu adalah kita mengamati kemana anak. Misalnya anak ini suka mukul-mukul, oh ternyata dia mungkin kemampuannya untuk mendengarnya atau auditory learning-nya jauh lebih bagus. Oke, berarti itu salah satu poin yang kita ketahui. Kita akan kembangkan kemana arahnya, mungkin bermain musik dan lain sebagainya, begitu ya. Kemudian ajak anak-anak itu untuk selalu bersosialisasi. Kenapa? Karena dengan bersosialisasi kita bisa bertemu dengan banyak orang, banyak teman dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mengasah. Oh, kalau bersosialisasi saya ketemu dengan teman, yang harus saya kembangkan apa? Misalnya saya harus menyapa, saya harus memberi hormat dan lain sebagainya. Kenapa kok itu harus diberikan? Karena itu adalah salah satu jalan atau cara kita untuk mengembangkan supaya anak-anak ini bisa berkembang jauh lebih banyak, berkembang lebih jauh, lebih luas, begitu ya. Mereka bisa bermain kalau kita ketemu dengan seorang pemain musik, begitu ya. Dia akan mampu bersosialisasi dengan baik. Saya akan bertanya, kok kalau misalnya saya belajar musik, boleh nggak? Misalnya begitu. Dia bisa melakukan negosiasi selama misalnya anak ini mempunyai kemampuan atau kepercayaan diri. Ada anak-anak yang pernah itu saya memang menemui ada anak yang dia pengen akhirnya belajar menggambar. Ketika bertemu dengan seorang pelukis, gitu ya, dia ngomongkan bahwa boleh nggak saya ikut belajar gambar, tapi saya ini nggak bisa bayar karena saya tidak diberi uang saku lebih oleh ibu saya. Dia bisa bernegosiasi seperti itu. Nah, kemampuan-kemampuan ini yang harus dikembangkan, begitu ya. Kemudian perkenalkan anak dengan berbagai bidang seperti tadi saya sampaikan, jangan membatasi anak-anak dalam berkegiatan. Ada anak-anak yang atau orang tua yang pernah saya temui, dia mengatakan ketika misalnya dia pakai prosesornya Coleridge Implant, Pak, anak-anak ini kalau saya sedang naik sepeda motor, prosesornya saya lepas, Pak. Loh, kenapa? Saya tanya. Karena takut hilang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ada yang, Pak, nanti kalau dia main sepak bola hilang gimana dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Secara tidak langsung kita itu sudah membatasi gerak anak ini untuk dia berproses jauh lebih baik. Ya. Ingat bahwa alat bantu dengar yang dipakai ini pada kasus anak-anak yang saya contohkan tadi ya, ketika dia anak yang mengalami gangguan pendengaran ya. Itu mereka menggunakan alat bantu dengar itu adalah alat untuk dia berproses menjadi lebih baik, bukan alat untuk dia bisa berbicara ataupun hanya mendengar saja, bukan, tetapi untuk dia berproses lebih baik. Sama dengan kita misalnya kita menggunakan kacamata, saya memakai kacamata misalnya begini. Nah, kalau saya membatasi pemakaian kacamata saya akan kehilangan banyak hal yang bisa saya pelajari. Misalnya, dengan anak-anak, dia tidak bisa mendengar, oh suaranya kalau di keributan di jalan tuh begini. Dan lain sebagainya. Oh, kalau misalnya dia bermain sepak bola,
diteriakin teman dia tidak bisa mendengarkan dan tidak bisa berperan aktif. Nah, ini hal-hal yang kita memang harus pertimbangkan dan mencarikan cara-caranya. Kemudian ajarkan anak untuk tidak mudah menyerah, begitu ya. Di dalam kita mengajarkan anak-anak ini untuk tidak menyerah. Kenapa? Banyak orang-orang itu yang dia lupa bahwa kita ini sedang mencari anak saya ini berbakat di bidang apa, sehingga semua hal harus kita berikan, semua kesempatan atau semua kemungkinan hal-hal yang bisa dipelajari harus kita berikan. Dan jangan diberikan contoh, oh ya sudah berarti kamu nggak berbakat di situ. Enggak. Jadi coba lagi silahkan. Ayo dicoba lagi caranya berbeda. Ayo caranya kita rubah yuk misalnya dan lain sebagainya ya. Sehingga anak ini akan mempunyai minat yang luas. Kemudian bakat yang mungkin ada itu bisa dikembangkan begitu ya. Tidak menutup kemungkinan bakat itu ada di beberapa banyak hal kan begitu ya, sehingga kita bisa kembangkan itu semua. Kemudian jangan lupa bahwa semua yang dikerjakan itu di dalam rangka mencari tahu itu tidak dengan cara memaksa. Begitu ya. Kenapa? Ada yang anak-anak itu sudah pokoknya kamu harus ikut kegiatan atau kamu harus ikut misalnya pelajaran musik atau pelajaran lain sebagainya. Tanpa dijelaskan fungsinya, tanpa diberikan komunikasi sebelumnya. Sehingga anak hanya akan merasakan, aduh saya hanya merasa sebagai beban saja. Saya mengerjakan sebagai beban. Memang ada anak-anak yang akan merasakan, oh ternyata kalau saya ikut les matematika atau yang lainnya, berhitung dan lain sebagainya, itu menjadikan saya mudah di dalam mengerjakan pekerjaan tugas-tugas di sekolah. Tetapi apakah itu akan menjadi minat untuk jangka panjangnya dia atau minat kemudian hari, kita belum tahu karena dasarnya dia ternyata dengan pengalaman yang tidak bagus. Saya dipaksa, saya merasa tidak nyaman, dan seterusnya. Jadi ingat, jangan dipaksa. Cuman yang harus bisa kita lakukan adalah kita mencarikan cara supaya anak-anak ini menikmati, supaya anak-anak ini, oh kenapa saya harus belajar? Karena ada sebabnya ini. Satu. Yang kedua, kita bisa mengajak anak-anak ini untuk apa? Untuk memainkan peran mereka. Sehingga mereka menjalankan atau mengikuti apa yang kita sampaikan, misalnya dengan mengikuti belajar matematika dan lain sebagainya. Ini contoh yang paling gampang ya. Itu mereka, oke, dengan senang hati. Kemudian kita harus juga membangun komunikasi yang positif dengan anak itu tadi. Gunanya apa? Salah satunya untuk menjelaskan, untuk mengembangkan emosinya dan lain sebagainya. Supaya kita tahu betul bahwa bisa saja anak itu nantinya ya, kita akan lanjutkan pada slide berikutnya itu yang mengenai bahasa begitu ya. Nah, kalau kita tidak membangun komunikasi dengan anak sejak dini, mungkin bakatnya ini tidak terlihat dan tidak bisa dikembangkan, gitu ya. Jadi kita semua harus kita lihat, gitu ya. Kemudian biarkan dan fasilitas anak itu mengeksplorasi kemampuan dan minatnya. Ada istilah yang kalau di dalam istilah kita ya, itu ada orang tua yang kita istilahkan sebagai helikopter. Nah, cara-cara yang demikian ini itu memang kurang mendukung kalau kita ya, untuk anak-anak ini bisa berkembang dengan baik begitu ya. Apa sih kok kita menamakan modelnya helikopter? Karena kita tahu helikopter itu kan berputar begini ya dia, dan dia berputar terbang begini, itu pasti terbang di bawah sesuatu. Kalau pesawat terbang kan jalan maju terus dan lain sebagainya. Kalau helikopter kan dia berputar begini ya. Nah,
berputarnya yang begini ini ternyata dia mengikuti siapa? Mengikuti anaknya. Dia selalu khawatir misalnya, oh ini enggak boleh ya, anak-anak itu baru pegang sandal. Jangan, sandal itu kotor. Kamu baru bermain kalau jangan, nanti di situ itu banyak pasir dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Semua kegiatan anak itu dikomentari, tetapi ada kata-kata tidak boleh, jangan, dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang kita malah tidak bisa melihat atau tidak bisa mendapat gambaran yang lebih baik apakah bakat anak saya, di manakah dia bakatnya, di manakah anak saya ini bisa saya tumbuhkan minatnya. Jadi hal-hal inilah yang harus kita hindari. Kemudian yang lebih lagi di dalam kita mencari atau untuk mengetahui, kita bisa meminta bantuan misalnya berkonsultasi dengan guru atau terapisnya begitu ya. Kemudian yang sekarang katakanlah misalnya itu bisa dilakukan dengan tes bakat dan minat dari teman-teman psikolog gitu ya. Itu bisa dilakukan, kita bisa ngobrol dengan mereka gitu ya, kita bisa mengetahui sehingga kita bisa merencanakan seperti tadi, anak saya harus diarahkan kemana, kegiatannya bagaimana, persiapan saya yang harus dibuat bagaimana. Itu begitu. Kita lanjutkan jenis-jenis kecerdasan atau yang tadi ya, yang tadi saya sebutkan. Di situ ada verbal linguistik, ada visual spasial, ada yang naturalis, logika matematika, dan lain sebagainya. Itu bisa kita lihat. Ini di sini ada kecerdasan atau kemampuan interpersonalnya anak-anak ini. Ya. Nah, kemudian intrapersonalnya. Bagaimana dia mengatasi dirinya sendiri, dan lain sebagainya. Begitu ya. Sehingga itu tadi yang saya gambarkan, kenapa kok interpersonalnya harus dilatih, bagaimana kalau saya ketemu dengan orang itu saya harus menyapa dan sebagainya, atau saya harus bersikap bagaimana. Kenapa kok saya begitu? Karena anak akan melihat dan dia akan meniru. Ingat bahwa anak-anak ini proses belajarnya adalah meniru, bukan menganalisa, begitu ya. Kita coba lihat. Yang paling gampang itu begini. Ketika misalnya ada nyamuk, kita akan menangkapnya atau secara refleks kita akan menangkapnya demikian. Nah, pada anak-anak, dia juga akan menirukan yang demikian. Ya, sehingga apa yang terjadi? Dia belum tentu tahu, dan dia kan tahu bahwa ini nyamuk belum tentu ditangkap gitu ya, atau dibunuh dengan tepukan tangan dan lain sebagainya kan begitu. Cuman begitu ada nyamuk, dia akan refleks begini. Kenapa? Karena yang dia lihat adalah seperti itu contohnya. Jadi itu contoh-contoh yang memang harus kita analisa. Kenapa saya katakan harus kita analisa? Karena kalau kita memberikan contoh misalnya pada anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak-anak hebat itu, kadang mereka atau kebanyakan mereka kesulitan untuk memahami instruksi-instruksi. Ya. Jadi ketika contohnya begini, sebentar lagi saya contohnya kalau ada nyamuk saya tiup begitu ya. Kemudian sebentar lagi mungkin saya hanya begini saja, saya kipas-kipas begini, dia juga akan mencontoh itu. Ya, sehingga prosesnya mana yang paling sering dicontohkan itulah yang akan ditiru. Nah, kalau di dalam berhubungan dengan orang lain ternyata kita cuek saja atau malah kita sering ketemu dengan orang-orang terus kita ngomongnya marah dan lain sebagainya, dan itulah yang mungkin akan dikembangkan anak-anak sehingga ya itu akan mempengaruhi minatnya juga dan pengembangan bakatnya juga tidak akan menjadi lebih bagus. Baik, kemudian ini yang verbal linguistik. Yang paling gampang. Kalau ini contoh, saya kasih contoh pada zaman-zaman dulu begitu ya, yang di mana lapangan pekerjaan sekarang itu sangat beragam lagi, di mana yang dulu
itu ada, sekarang ternyata tidak ada. Yang dulu itu menjadi prioritas orang, sekarang tidak. Begitu ya. Atau yang dulu tidak dianggap sebagai, ini saya masuk di dalam bidang kerja misalnya begitu ya, yang dulu dianggap sebagai orang itu pekerjaan yang menjanjikan, ternyata sekarang sudah berubah, ditinggalkan. Kenapa? Perkembangan teknologi dan sebagainya macam-macam itu yang harus kita amati juga. Jadi verbal linguistik itu gampangnya. Kalau orang dikatakan verbal linguistiknya bagus, misalnya begitu ya, kalau zaman dulu, wah orang ini pasti bakalan bagus nih kalau dia kerjanya nanti jadi wartawan, jadi reporter dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah itu yang memang kita harus siapkan. Tapi apakah itu nanti menjadi, misalnya kalau saya bilang pekerjaannya nanti, enggak. Banyak hal pekerjaan yang memerlukan verbal linguistik yang bagus. Misalnya apa? Misalnya sebagai sales. Saya terus terang aja kalau saya mau ngomongkan saya jadi penjual, saya juga harus bisa ngomongkan dengan bagus dong. Nah, banyak hal itu yang ternyata yang harus kita persiapkan begitu ya. Kemudian saya agak cepat ya karena waktunya ya. Verbal linguistik ini bagaimana cara ngajarinya? Membacakan dongeng, berbicara, dan lain sebagainya. Cara anak untuk menulis buku harian, dan lain sebagainya. Yang intinya adalah bahasa. Ya, kemampuan bahasa. Begitu ya. Jadi ini harus diceritakan, dan lain sebagainya. Nanti saya akan coba bagikan ini untuk bisa dibaca setelah parol ini selesai begitu ya. Kalau ada yang ingin baca-baca, saya akan lewat-lewat dengan cepat karena ini tidak terlalu sulit begitu ya. Matematika, ya ini dia harus berhitung, kemudian misalnya katakanlah misalnya logika matematika begitu ya. Kalau yang paling sulit pada anak-anak seusia-usia misalnya kelas berapa ya, 2, 3, 4 dan itu ya, terutama anak-anak yang juga dia mengalami gangguan pendengaran misalnya begitu ya, dan ternyata terlambat misalnya gitu penanganannya. Misalnya saya kasih contoh, adik ini di SD sudah diajarkan ini misalnya dalam pelajaran-pelajaran sekolah misalnya, adik nanti ibu mau ke pasar membeli pisang 10, kemudian ibu pergi lagi untuk membeli gula. Kemudian ibu bertemu dengan katakanlah ketemu dengan tetangga. Pisangnya saya berikan ke tetangga A. Kemudian tetangga A memberi saya garam misalnya begitu. Terus pertanyaannya jadi sekarang misalnya, terus pisangnya tinggal berapa ya yang ibu bawa ya. Jadi ini logika bahasa dan matematika yang sudah dicampur adukkan begitu yang akan menyulitkan anak-anak untuk memahami. Kalau kita tidak mempersiapkan anak, terutama minatnya, kemudian kita bisa melihat bakatnya dia ada nggak di situ, kita akan kesulitan nantinya. Ya, jadi ini bisa kita lihat di sini kecerdasan dalam mengolah angka, matematika dan lain sebagainya. Kemudian karakter anaknya bagaimana? Mudah memahami konsep angka dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang jadi perhatian saya kali ini adalah kita harus mempersiapkannya sejak awal, terutama bagi anak-anak hebat yang seperti disampaikan Pak Yukana tadi. Nih, kemudian ini mengembangkannya, caranya bermainnya bagaimana dan lain sebagainya ya. Ini bisa nanti kita bisa Bapak dan Ibu bisa baca. Kemudian ada yang musik. Nah, ini ada yang anak kecil itu sejak kecil dia sudah mulai, misalnya dia senang pukul-pukul meja dan lain sebagainya. Karena pukul-pukul meja ini ada keasikan tersendiri misalnya begitu ya. Bagi anak-anak yang dia mendengar dengan baik, dia bisa memainkan irama. Bagi yang tidak, dia bisa mendengarkan dentuman atau pukulan-pukulan ini melalui getarannya, ataupun kalau dia menggunakan alat bantu dengar yang sesuai, dia juga akan bisa merasakan mendengarnya.
Dan ini yang harus kita cari, kita kembangkan, karena tidak menutup kemungkinan meskipun dia katakanlah dia menggunakan alat bantu dengar, dia juga menjadi seorang pemain musik, pemain alat-alat musik begitu ya. Jadi ini ya yang harus kita tidak boleh lupa. Saya dulu pernah suatu saat ada yang ngomong ke saya, seorang dokter, dia ngomong ke saya bahwa dia bilang begini, anakmu itu tidak bisa mendengar, kok malah diajari untuk berbicara, kok malah diajari untuk mendengarkan musik. Itu saya sampai sekarang masih ingat itu. Itu sudah sekian puluh tahun yang lalu, memang kan berbeda ya dengan sekarang perkembangan teknologi dan sebagainya. Dan itu yang harus kita lewati, dan itu yang harus kita buktikan, kita cari apakah anak-anak ini bisa, apakah anak-anak ini memang berbakat di situ, apakah dia tertarik atau tidak dan lain sebagainya. Kita bisa lihat anaknya misalnya suka nyanyi dan lain sebagainya, begitu ya. Kita lihat contoh dia akan mencontoh, kalau misalnya ibu suka nyanyi, dia akan mungkin akan tertarik ya dan lain sebagainya. Ini mengembangkannya bagaimana, misalnya dengan bermain dan lain. Tapi ingat harus didampingi, tidak boleh tidak, begitu ya. Kemudian visual spasial. Nah ini ya, ini ada gampangnya adalah ruang, begitu ya, kemampuan melihat ruang, membayangkan 3 dimensi dan lain sebagainya, begitu ya. Kalau di dalam bentuk ya, itu nanti kalau di dalam bahasa visual spasial itu seperti kalau kita ini zaman saya waktu masih kecil dulu, misalnya saya baca komik, saya atau baca buku misalnya gitu ya, saya bisa membayangkan, waduh di negara sana itu ternyata seperti ini ya, waduh kondisinya seperti ini ya, itu digambarkan gitu ya. Dan itu setelah itu saya berkhayal, oh berarti saya bisa begini ya di sana, berarti saya dan lain sebagainya. Kalau di sana dingin dan lain sebagainya, itu mengembangkan begitu ya. Kemudian kemampuan ini visual spasial itu ketika saya melihat, saya memahami, saya memikirkan, saya berkhayal, saya bisa menuangkannya nanti itu di dalam sebuah gambar, tulisan dan lain sebagainya. Ini kemampuan spasial, visual spasial gitu ya. Baik. Selanjutnya ini mengembangkannya ya, bagaimana caranya dan lain sebagainya. Ini anak bermain dan lain sebagainya begitu ya. Saya lanjutkan ke ini yang jasmani begitu ya. Kalau ini olahraga dan lain sebagainya begitu ya. Kemampuan olahraga jasmani begitu ya. Ada orang yang motoriknya dia lebih bagus dan lain sebagainya. Ada yang tidak, begitu ya. Ada yang dia tanpa kalau ada orang bilang itu tanpa dilatih dia ternyata bisa berimprovisasi di bidang olahraga. Misalnya begitu. Oh, mungkin dia berbakat di bidang olahraga, tetapi apakah dia bisa menggunakan bakatnya ini untuk selanjutnya untuk berproses? Nah, itu yang kita harus lihat begitu ya. Kita harus dampingi, kita harus fasilitasi, kita harus kembangkan minatnya juga begitu ya. Kemudian ini caranya gitu ya, mengembangkan bisa dengan bermain sepak bola nggak apa-apa. Terutama anak-anak yang menggunakan alat bantu dengar, nanti takut rusak, takut ini dan sebagainya begitu ya. Nggak apa-apa, bermain saja begitu. Jangan lupa, ini yang paling saya selalu tekankan kepada teman-teman, terutama mereka yang menggunakan alat bantu dengar putra-putrinya ya. Pada saat pertama menggunakan alat bantu dengar itu ada namanya garansi, baik itu garansinya macam-macam dan lain sebagainya. Ketika proses garansi itu masih ada, kalau saya selalu sarankan dalam waktu 1, 2, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, pakailah alat itu semaksimal mungkin. Dia mau lari, mau olahraga, mau apa, kerjakan. Jangan sampai berpikir, lu nanti takut rusak. Tidak, itu menghambat anak. Alat tetap alat yang dia akan berfungsi dengan baik kalau itu dipakai sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kita
lebih berat ke alat yang dipakai karena misalnya harganya mahal dan lain sebagainya, ya kompensasinya apa namanya yang akan kita dapatkan ya lain hal lagi, karena kita otomatis akan membatasi anak. Ada suatu cerita lucu yang pernah terjadi di tempat di Aurika itu, seorang ibu dia bercerita, kapan hari Pak itu anak saya main di pinggir kali, ini kecebur. Nah, pada saat kecebur itu yang saya cari pertama kali ada alat bantu dengarnya di mana ini. Saya lupa dengan anak saya. Ya, jadi ada hal-hal yang manusiawi sekali itu, begitu saya katakan begitu. Tetapi di dalam proses pembelajaran itu kadang-kadang menjadikan hambatan. Anak tidak boleh berolahraga banyak-banyak, anak tidak boleh bermain apa namanya katakanlah dia misalnya sepak bola dan lain sebagainya, dan itu yang akan sangat menghambat itu, karena anak-anak butuh untuk berproses baik itu secara psikologis, secara jasmani begitu ya, maupun apa namanya untuk kita bisa memahami, mengetahui ini minatnya anak saya apa ini, bakatnya di mana ini. Kalau kita batasi, kita tidak akan tahu itu. Ya, jangan lupa berikan semua kesempatan itu. Nah, ini yang lebih tambahan dari beberapa ahli, dia juga mengaitkan dengan spiritualisme dan lain sebagainya ya. Ini yang dia harus juga kita kenalkan begitu ya, karena keberhasilan seseorang itu tidak hanya dari usaha saja, tetapi kita semua manusia juga memahami bahwa kita perlu untuk berdoa. Ya, itu yang perlu kita ajarkan. Karena apa? Karena kemampuan-kemampuan ini kalau tidak diajarkan juga tidak akan didapat. Kita tidak akan melihat ini kemampuan anak-anak ini. Ya, misalnya konsep ya, misalnya kalau mau ditanya Tuhan itu apa, kita tidak bisa ngomongkan. Tapi kalau anak sudah mempunyai minat ke situ, kita harus menangkap itu sebagai tanda bahwa oh saya harus mengembangkan ini kemampuannya. Begitu ya. Jadi itu hal-hal yang tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang misalnya apa itu Tuhan, tetapi misalnya bisa saja anak itu bertanya bahwa kok ada bintang di atas itu apa ya, bagaimana dan lain sebagainya terjadinya prosesnya, itu yang menjadikan harus kita tangkap bahwa anak ini sedang minat, mungkin dia berminat di situ, coba saya masuk, coba saya kembangkan, coba saya fasilitasi, saya cerita berarti apa namanya bintang itu begini, prosesnya demikian dan lain sebagainya, terjadinya dari apa dan lain sebagainya. Dan seterusnya, itu yang tugas kita untuk memfasilitasinya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, untuk mengembangkan itu caranya bagaimana, begitu ya, anak-anak itu dilatih supaya dia mau berpikir begitu ya, mau kok bisa begitu sih, kenapa sih, nah dan sebagainya. Ini yang kita kembangkan begitu ya. Kemudian ini yang naturalis, banyak berhubungan dengan lingkungan begitu ya. Misalnya anak ada yang dia senang bertanam dan lain sebagainya. Nah, kalau saya dulu sering ketemu dengan teman-teman yang mengatakan bahwa tangannya Bapak itu bagus kalau dia menanam. Kenapa? Selalu bagus tumbuhnya, selalu berhasil kalau itu berbuah. Ada yang mengatakan begitu. Apakah itu dipelajari atau dari minat? Bisa juga. Tapi apakah itu bakat? Mungkin iya. Gitu ya. Karena apa? Karena dengan teman yang katakanlah dia yang mempelajari sama, ternyata yang temannya ini berbuahnya misalnya hanya ada satu, yang sebelahnya ini Bapak yang satunya ini dia ada 5. Berarti ada perlakuan tertentu dong. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Jadi kita harus lihat betul apakah itu bakatnya, apakah
hanya sebatas minat saja. Ini kita kembangkan, kita harus mengenalkan. Itu tadi yang saya katakan, semua harus dikenalkan. Gitu ya, terutama pada anak-anak hebat itu tadi, karena keterbatasan tertentu yang dia miliki, sehingga dia harus diberikan ekstra, harus diberikan lebih banyak. Itu demikian. Ajak anak-anak untuk melihat hewan atau dan lain sebagainya, tidak. Ya mohon maaf ya kalau saya katakan sekarang dalam masa-masa pandemi gini begitu, kita kalau mau ngajak misalnya kalau dulu ke kebun binatang, ke taman safari dan lain sebagainya itu agak kesulitan pada saat-saat sekarang. Tetapi kita harus tetap memberikannya. Misalnya sekarang dengan teknologi tertentu begitu ya, melalui video dan lain sebagainya, tetapi akan lebih asik, menyenangkan bagi anak itu untuk melihat nyatanya, realnya. Itu yang kita alami dengan sesi-sesi terapi di tempat kita di Aurika itu. Anak memang diberikan misalnya bonekanya atau miniaturnya begitu ya. Kita tidak bisa mengenalkan gajah membawa ke tempat terapi yang segitu sebesarnya gitu ya. Atau katakanlah kalau memungkinkan kita kadang-kadang mengajak anak-anak itu keluar. Gitu ya. Jadi terapi dilakukan misalnya di mana di supermarket, di toko dan sebagainya. Kita melakukan itu juga begitu ya. Tapi dalam keadaan pandemi ini sekarang itu agak sulit ya. Jadi tugas kita memang harus lebih kreatif lagi begitu ya. Selanjutnya interpersonal. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Kita harus mengajarkan ini. Karena ini kunci juga untuk keberhasilan anak, baik sekarang dalam proses belajar ataupun pada saat nanti. Ya, ini yang harus juga banyak misalnya begitu ya. Saya lanjutkan, mohon maaf karena sangat terbatas sekali waktunya. Nanti ini akan saya bagi. Interpersonalnya, caranya bagaimana bermain bersama dan jangan lupa itu tadi yang saya sampaikan. Kalau kita seperti helikopter begitu ya, hal ini tidak akan terpenuhi. Anak sedang bermain, loh jangan nanti tangannya luka loh. Harus pakai sandal ya. Harus pakai sepatu ya. Dan membuat anak, kalau anak itu bisa bicara, bisa mengungkapkan kemauan dan keinginannya, dia akan mengatakan begini, mama atau bapak ini nggak asik ini. Nah, ini yang terjadi adalah seperti itu. Sehingga kita harus memfasilitasi dia ya. Karena apa? Ya sesama teman. Kita tahu bahwa anak-anak, terutama usia anak-anak usia 5 tahun ke bawah begitu ya, itu kalau bermain tidak ada bahasa. Meskipun mereka tidak mengucapkan kata, mengucapkan komunikasi, tetapi mereka punya cara berkomunikasi sendiri. Baik itu menggunakan bahasa isyarat tanpa ataupun hanya menganggukkan kepala. Ayo, sudah mereka akan pasti lari ke sana sama-sama dan lain sebagainya. Dan itu melatih juga untuk mengetahui anak ini bisa bermain nggak anak ini. Anak ini hubungannya dengan orang lain bagus nggak ya dan lain sebagainya. Itu kita harus sudah mulai melihat itu begitu ya. Nah, yang ini dalam diri sendiri ya. Bagaimana dia memahami bagaimana ada anak yang kalau dia marah melempar-lempar. Ada anak yang misalnya dia marah menghadap ke tembok, melihat tembok terus sendiri begini dan lain sebagainya. Dan itu kita harus pahami. Kenapa ini? Oh, berarti ada sesuatu ini yang harus kita betulkan, harus kita fasilitasi, harus kita latih dan lain sebagainya. Begitu ya. Kemudian di dalam mengembangkan intrapersonalnya, bagaimana mengenali emosinya, begitu ya. Kalau anak sedang marah-marah, kita ikut marah-marah, nah ini malah tidak membantu, ini malah begitu ya. Kita harus cari gimana caranya. Oh, oke, kita biarkan sebentar 5 menit misalnya. Oke, dia agak mereda, baru kita masuk sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, misalnya begitu caranya. Pembuatan jadwal di sini ya, dengan bermain dan sebagainya. Kemudian ini yang kadang-kadang kita lupa.
hargai barang pribadi anak. Sehingga kalau di dalam proses terapi di tempat kita, semua mainan adalah saya yang pegang. Misalnya demikian ya. Tapi saya akan tetap memberikan, ayo main tetapi dengan aturan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan berikan dia mainan yang memang dia pakai main, dan itu saya berikan kepada dia. Dan kalau saya sudah memberikan, nih, Dek, dikasih hadiah, atau ini saya main, berarti itu haknya dia, miliknya dia. Saya tidak akan bisa, sini barangnya disita. Tidak, karena itu sudah miliknya dia. Sehingga kalau saya akan mengambil atau apa, saya harus membahasakan pinjam ya, karena ini punyanya dia. Begitu ya. Dan itu sesuatu bahasan yang logis bagi kita, bahwa saya sudah memberikan, ya saya tidak bisa meminta dong, kan begitu. Saya harus namanya lain lagi, pinjam, gitu ya. Jadi itu nanti juga akan membuat dia menghargai orang lain, begitu ya, bahwa kalau dia sudah memberikan, tidak langsung aja dia main ambil, langsung aja main serobot dan lain sebagainya. Itu banyak yang terjadi, begitu. Dan itu kita bisa. Oke, baik. Terima kasih. Sebentar Pak Yo. Nih. Pas Pak Yo. Iya, terima kasih banyak Pak Sri Kutomo. Luar biasa, memang kita terbatas sekali dengan waktu. Tapi ya, ada waktu 15 menit Pak Omo untuk kita tambah tanya jawab. Boleh? Ya, silakan. Oke, baik. Kita akan bacakan penanya pertama, ini dari Umi Askia. Mungkin tadi sudah sempat dijawab, tapi mungkin Pak Omo bisa memperjelas. Assalamualaikum, cara mengetahui bakat dan minat anak gimana ya? Apa ada tesnya? Kemana kalau harus tes, Pak Omo? Mungkin bisa disampaikan. Karena ini di akhir-akhir banyak yang masuk juga. Jadi di sesi Pak Omo menyampaikan materi ini, ada yang belum mengikuti. Monggo. Baik. Ini saya matikan ya, screen-nya ya, saya stop ya sharing-nya ya. Baik, seperti tadi yang saya sampaikan, mohon maaf ini filenya saya kirim ke Pak Yokanan dulu ya, nanti Pak Yokanan bisa diupload di chat-nya ini, jadi kalau yang berminat silahkan kalau mau apa namanya, atau saya kirimkan langsung aja ya. Jadi untuk melakukan supaya kita tahu di mana bakatnya dan minat dan lain sebagainya, anak-anak ini, seperti tadi yang saya sampaikan, kita bisa mengamati sehari-hari, kita bisa melihat, kita bisa bermain bersama mereka untuk mengamati sehari-hari anak ini kemana bakatnya, minatnya dalam bidang apa. Itu yang paling kita gampang, kita bisa lakukan, kita sederhana sekali, bisa kita ikuti setiap hari, begitu ya, dan lain sebagainya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, hal lain yang mungkin kalau kita ragu, kita bisa minta tolong, misalnya dengan guru-guru, atau kalau teman-teman dengan terapisnya, atau datang ke psikologi, klinik psikologi, klinik psikologi atau center-center psikologi. Ya, di sana ada beberapa tes-tes tertentu yang memang bisa diberikan kepada anak-anak. Yang baik yang dia minimal komunikasi atau yang dia sudah berkomunikasi. Teknologi yang baru sekarang ini kan ada yang namanya tes fingerprint itu ya, yang jari itu ya. Nah, itu bisa juga kita manfaatkan. Kita bisa, tetapi nanti jangan lupa bahwa fingerprint ini juga harus dibarengi dengan penjelasan dari psikolognya, dari pengamatan kita. Kita mau mengembangkan arahnya yang kemana, tetapi itu sudah menggambarkan sebetulnya sedikit potensi-potensi yang mungkin perlu kita perhatikan, perlu kita misalnya, di sini digambarkan bahwa dia adalah kemampuan bahasa verbalnya dia menonjol sekali, dan nah itu kita bisa kembangkan dan lain sebagainya. Itu demikian. Saya rasa itu Pak Yu cukup ya. Terima kasih. Ya. Ini filenya mau dikirim sekarang atau gimana ini?
Boleh, nggak apa-apa Pak. Coba ya, ini saya kirim di chat ya. Ya, oke, baik. Pertanyaan kedua dari Bunda Dewi Wulandari. Assalamualaikum. Apakah bisa satu anak memiliki lebih dari satu kecerdasan? Bagaimana kita mengetahui potensi yang lebih menonjol? Oke, baik. Sudah Pak Yu, sudah di-upload di chatnya. Silakan kalau ada yang mau download ya. Ada yang mau download, silakan. Selamat pagi Bu Dewi. Selama saya nggak ketemu Ibu ya. Gini Bu, seperti yang tadi saya sampaikan, kecerdasan dan lain sebagainya itu banyak dan bisa ganda. Itu sebabnya saya katakan tadi harus dieksplor semua, kita berikan semua kesempatan di mana. Jadi nanti mungkin misalnya gampangnya begini, dia berbakat di bidang kinestetik, misalnya gerak gitu ya, olahraga dan lain sebagainya. Tapi ternyata dia juga punya bakat di dalam atau istimewa, misalnya dia di bidang bahasa, linguistik tadi. Dan itu bisa saja dan banyak terjadi, atau lebih misalnya di bidang-bidang yang lain begitu ya. Nah, itu yang harus kita kembangkan. Gitu. Kita harus cari itu mulai awal gitu. Oh, anak ini ternyata dia lebih mampu di bidang ini. Oke, berarti dia kita kembangkan itunya juga. Selain minatnya yang akan kita kembangkan, begitu ya. Jadi ada anak saya itu pernah bilang begini, Pak, ada teman saya itu nilainya itu bagus-bagus pelajaran kebetulan sekolahnya anak saya itu kan sains ya, jadi itu kan bidang IPA semua begitu. Nah, dia bilang, tapi loh dia itu tidak pernah belajar. Dan anak saya di pondok pesantren gitu ya, dia sekolah di sana. Jadi tinggal di satu kamar dengan teman-temannya itu begini. Dia bilang tidak pernah belajar tapi nilainya bagus. Dia bilang gitu. Kadang kalau belajar itu loh cuma jam 12 sampai jam 2 selesai, habis itu tidur dia. Tapi nilainya bagus-bagus. Nah, kita lihat apakah itu bakat di bidang seperti itu. Tentunya kemungkinan besar juga iya. Gitu ya. Jadi kemampuan seperti tadi yang saya sampaikan, kemampuan dia untuk berproses lebih bagus dengan waktu yang lebih singkat daripada yang lain begitu ya. Nah, ini yang memang dibawa sudah begitu. Cuman ini bisa dikembangkan. Kalau tidak dikembangkan, ya sama saja dia hanya akan melihat saja, oh begini, tapi dia tidak bisa mengeluarkan, outputnya tidak akan terlatih dengan baik. Jadi intinya bisa Bu, kecerdasan ganda itu banyak. Istilahnya kecerdasan ganda begitu ya. Jadi bisa saja. Ibu tidak perlu harus memilih salah satu, tidak, kembangkan semua. Anak akan berproses sendiri nanti itu. Karena kemampuan analisanya sudah kita latih, minatnya kita berikan, itu begitu. Begitu Bu, cukup membantu? Insya Allah terjawab ya. Oke, baik. Pertanyaan ketiga, masih ada sisa waktu 5 menit. Dari Ibu Vinita. Assalamualaikum. Anak saya 10 tahun, suka bermain game virtual. Di game itu dia membuat berbagai bentuk bangunan dan membuat mobil. Terkadang juga menemukan kata baru lewat game itu. Potensi dan bakat apa yang bisa saya kembangkan dari kesukaan anak bermain game? Terima kasih Pak Om. Baik, sebetulnya banyak ya dari game itu yang bisa kita pelajari, gitu ya. Kenapa saya katakan begitu? Sekarang ini kalau zaman dulu, zaman saya tidak ada namanya orang main gobak sodor dapat duit, itu tidak ada. Mau aja ya. Jadi orang misalnya main peta umpet terus dapat duit, itu tidak ada. Tapi kalau sekarang yang dikerjakan dengan game bermain, mereka bisa dapat duit. Asal itu tadi
kita tahu betul bahwa itu membantu untuk perkembangan lainnya, gitu ya. Perkembangan lainnya itu apa? Baik interpersonalnya, intrapersonalnya, hubungan emosinya dan lain sebagainya. Ini yang harus kita jaga. Kalau mau ditanya bahwa itu kecerdasan apa? Banyak. Ibu bilang tadi misalnya dia bisa menggambar, bisa membuat bentuk atau bisa membuat sebuah maket virtual begitu ya, ada gedungnya, kemudian ada apa namanya sarana sosialnya dan lain sebagainya begitu ya, sebuah kota misalnya begitu ya katakanlah. Nah, itu kan kecerdasan spasialnya dia juga berfungsi di situ ya, selain kecerdasan yang lainnya baik motoriknya. Ya motoriknya kalau game ya cuma hanya ini dong, kecuali dengan virtual game yang harus menggerakkan badan dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita jaga. Kita bisa katakanlah dengan bahasa itu di dalam game ada gitu ya. Cuman harus diseimbangkan dengan perkembangan yang lain, efek-efek yang lain. Kalau saya katakan itu tadi kan yang ditanyakan kecerdasan apa gitu Pak Yu ya. Nah, itu banyak, Bu. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahasanya juga bisa, begitu ya. Kemudian spasialnya, logikanya juga bisa, kan begitu ya. Dan itu banyak sekali sebetulnya. Hanya saja harus diseimbangkan. Itu begitu. Jadi jangan khawatir kalau orang mengatakan, game itu main game, kalau sudah main game dia lupa segala sesuatu. Nah, itulah yang harus menjadi tugas kita. Bagaimana kita menumbuhkan minatnya ataupun menumbuhkan bakatnya yang lain begitu ya, untuk supaya seimbang. Kita tahu bahwa game itu kan yang dihadapi barang tidak berkomunikasi begitu ya. Jadi dia diam, ya kita menghadapi dengan satu benda itu saja, tetapi kita sudah merasa bisa menguasai atau kita sudah sampai di mana-mana, gampangnya orang bilang kan begitu. Tapi kan itu tidak menggambarkan interaksinya dengan manusia. Nah ini yang sangat lain itu adalah di situ. Game tetap main game. Katakanlah pegang gadget, tetap saja pegang gadget. Tetapi kalau anak itu bermain, kalau anak-anak itu bermain apa namanya interaktif dengan temannya secara fisik, itu lebih banyak yang kita dapatkan. Itu lebih banyak sekali yang akan kita apa namanya gali dari apa tadi interaksi anak-anak tersebut. Jadi kalau game ya tetap game, silahkan saja, asal tidak menghambat program atau proses belajarnya, proses terapinya dia, kemudian hubungan-hubungan interaksinya, perkembangan emosi dan lain sebagainya. Ini yang semua harus kita seimbangkan. Itu demikian Pak Yu. Kira-kira terjawab enggak ya? Ya, saya pikir sangat terjawab sekali Pak Omo dari materi ini. Terakhir Pak Omo J, yang terakhir ini. Nah, dari Mama Din Suci, misalkan bakat dan minat anak sudah tampak dan sudah disupport dan terasah, tapi di tengah-tengah jalan tiba-tiba sudah tidak berminat lagi. Pertanyaan saya, apakah kita sebagai orang tua tetap mengarahkan minat tersebut atau mendukung saja minat yang baru? Jadi minat yang lama ya sudah biar saja, kemudian minat yang baru ini yang didukung, atau tetap harus bagaimana? Bu, baik, selamat pagi Bu Din. Semoga cepat sembuh Bu ya. Gini Bu, minat itu bisa saja ditumbuhkan, artinya gampangnya begini gampangnya. Ketika saya setiap hari di depan anak saya itu bermain komputer dengan pekerjaan saya misalnya, kemungkinan besar anaknya juga akan berminat ke situ. Tapi setelah dia berminat, suatu saat dia tidak punya uang untuk beli komputer.
Nah, ini yang terjadi kan kasusnya hampir sama dengan tadi ya yang Pak Ilya yang disampaikan bahwa tahu-tahu di tengah jalan dia mandek, nggak mau, kan begitu ya. Nah, dia ini tidak akan bisa meneruskan. Kenapa? Sarananya tidak ada. Kan begitu ya, karena komputernya tidak ada, dia ngerjakan apa. Nah, inilah tadi yang saya sampaikan, harus seimbang. Jadi minat itu tidak bisa harus saya tumbuhkan hanya satu. Karena apa? Kita lihat sekarang. Seperti tadi yang saya contohkan, minat itu, maaf, yang tadi saya contohkan misalnya anak ini pada pertanyaan yang sebelumnya tadi kan masalah game gitu ya. Dia bermain game dan sebagainya. Oke, minatnya dia di mana? Dia itu akan berkembang di situ. Jadi kalau misalnya minatnya dia hanya di komputer, dipakai apa komputernya? Kalau komputer itu hanya dipakai untuk game karena tertarik, begitu ya, karena ketertarikan ya, artinya minat, begitu ya, bukan bakatnya dia. Nah, dia juga akan hanya menggunakan itu sebagai misalnya contohnya apa? Sebagai contohnya misalnya main game saja. Tetapi kalau misalnya bakatnya itu juga ketahuan di situ, gitu ya, itu kan numerik, berarti di komputer itu ada numerik, ada bahasa dan lain sebagainya kan begitu yang harus dikembangkan, toh. Nah, itulah yang nanti dia akan berpikir, saya tidak bisa beli komputer, saya tidak punya komputer, padahal saya ini kepingin, saya ini tertarik sekali terhadap komputer dan saya sudah belajar di situ. Saya akan cari, oke, saya ke rumahnya Pak Yo, pinjam komputernya, misalnya begitu. Atau misalnya saya pinjam komputernya Pak Yo untuk menghasilkan uang. Jadi ada anaknya teman-teman itu yang dia bermain game, setelah main game dan lain sebagainya, ada kalau zaman sekarang itu namanya apa itu saya kurang mengikuti, tapi cuman saya sekedar mengikuti sedikit begitu ya. Dia membuat karakternya sudah hebat begini, akhirnya karakter itu dijual. Dia punya penghasilan kan di situ. Nah, ini kan minatnya tersupport dengan sendirinya dia. Gitu loh. Nah, ini kenapa kok dia bisa begitu? Karena minat yang lain itu ditumbuhkan. Kalau minat yang lain tidak ditumbuhkan, ya dia cuma mandek aja, main game terus saja. Tapi gamenya ini dia tidak bisa menghasilkan uang. Gampangnya kalau di dalam bidang pekerjaan itu begitu ya. Gampangnya itu begitu. Jadi dia tidak bisa mampu menghasilkan sesuatu yang lain untuk minatnya atau yang sedang ditekuninya itu. Kalau itu bakat, dia mungkin akan lebih terpacu. Itu begitu. Tapi kalau saya katakan mungkin saya ketinggalan ya. Mungkin saya ketinggalan. Mungkin sekarang di beberapa negara maju itu sudah ada yang menggolongkan mungkin bahwa game atau gamer begitu ya, itu sudah jadi lapangan pekerjaan memang. Tetapi apakah itu dijadikan sebagai ukuran bakat? Saya rasa belum. Karena itu akan akumulasi dari minat yang lain dan bakatnya dia apa, sehingga dia akan bagus di dalam misalnya gamer itu. Mungkin terjawab tidak ini Pak Yun? Ya, terjawab. Ya. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Omoh. Di sela-sela kesibukannya sudah menyisihkan waktu buat kami. Mohon maaf ada kemuluran waktu. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dari Papa Mama dan Bunda-Bunda dari sekolah-sekolah lain yang kebetulan bergabung bersama kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami berharap sekali pada parenting online yang ke-10 nanti, mungkin ada bunda-bunda yang dari KBTK di sekolah lain, boleh nanti ketika kita share untuk parenting online ini dibagikan juga pada murid-muridnya, pada orang tua murid yang lain, sehingga akan semakin banyak yang boleh belajar bersama-sama kami di Aurika melalui parenting online ini, sehingga akan semakin banyak yang memperoleh ilmu seperti yang kita peroleh. Nah, terima kasih, saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.